warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajar ya. Kembali lagi bersama saya, Tia Siti Rohani, dari Pendidikan Biologi 2019 Universitas Negeri Semarang. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Ya, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pembelajaran kali ini memiliki beberapa tujuan, yaitu adik-adik diharapkan yang pertama dapat menjelaskan prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, dapat menjelaskan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi tingkatan takson. Dan yang keempat, dapat menjelaskan mengenai binomial nomenklatur. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih, pernah nggak sih adik-adik semua pergi ke supermarket? Pasti pernah ya. Nah, kalau kita pergi ke supermarket, kita akan melihat barang-barang yang sudah tertata rapi dalam rak-rak sesuai dengan jenisnya masing-masing, sehingga kita mudah dalam menemukan barang yang akan kita beli. Ternyata, ini berhubungan juga dengan klasifikasi makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, bumi kita ini dihuni oleh banyak sekali jenis makhluk hidup. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajarinya, makhluk hidup tersebut juga perlu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Pengelompokan makhluk hidup tersebut dapat kita sebut sebagai klasifikasi makhluk hidup. Ada beberapa prinsip yang perlu kita pelajari dalam klasifikasi makhluk hidup ini. Nah, untuk info lebih lanjutnya, mari kita bahas bersama yuk. Nah, pada materi kali ini ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Kita lihat peta konsepnya. Yang pertama ada pengantar, kemudian prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, dan yang terakhir, tahapan pengklasifikasian makhluk hidup. Kita mulai dari pengantar terlebih dahulu ya. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Selanjutnya, kita lanjut ke prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup. Lalu, apa saja sih yang menjadi dasar dalam pengklasifikasian makhluk hidup? Ada beberapa dasar klasifikasi yang digunakan, yakni antara lain berdasarkan ciri fisik, morfologi, cara bereproduksi, manfaat, ciri kromosom, kandungan gen di dalam kromosom, dan kandungan zat biokimiawi. Nah, berdasarkan dasar-dasar klasifikasi tersebut, sistem klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama, sistem alamiah, yang kedua, sistem artifisial atau buatan, dan yang ketiga, sistem filogenetik. Yang pertama, sistem klasifikasi alamiah. Pada sistem ini, dasar yang digunakan yaitu pada sifat morfologinya. Klasifikasi sistem alamiah ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang mengelompokkan hewan berdasarkan persamaan habitat dan perilakunya, sedangkan tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan ukuran dan strukturnya. Contohnya yakni seperti pada hewan bersayap, hewan berkaki 4, dan pada tumbuhan misalnya
tumbuhan pohon, yakni contohnya pohon kelapa, pohon beringin, dan pohon mangga. Kita lanjut ke sistem klasifikasi artifisial atau buatan. Klasifikasi sistem artifisial adalah klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Klasifikasi ini pertama kali dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Contohnya yakni seperti dapat kita lihat pada gambar, yakni tanaman apotek hidup seperti jahe kunir dikelompokkan menjadi tanaman apotek hidup karena memiliki persamaan fungsi, yakni digunakan sebagai bahan obat. Kita lanjut ke yang ketiga, yakni sistem klasifikasi filogenetik. Pada sistem filogenetik ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme atau kelompok organisme. Dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etiologinya. Hubungan kekerabatan tersebut dapat digambarkan sebagai pohon filogenetik yang dapat kita lihat pada gambar. Nah, selanjutnya kita beralih ke subtopik klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Klasifikasi sistem 5 kingdom ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Hart Whittaker pada tahun 1969. Dasar yang digunakan yakni berdasarkan pada ciri struktur sel dan cara memperoleh makanannya. Klasifikasi ini membagi makhluk hidup di bumi menjadi 5 kelompok besar, yaitu ada Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Yang pertama yakni Kingdom Monera. Monera memiliki ciri organisme yang prokaryotik, bersel satu, mikroskopis, dan bersifat heterotrof, serta berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Yang masuk dalam Kingdom Monera ini contohnya yaitu semua jenis bakteri dan ganggang hijau atau ganggang hijau biru atau yang disebut dengan Cyanobacteria. Kemudian yang kedua ada Kingdom Protista. Protista memiliki tubuh yang tersusun atas satu sel atau banyak sel sederhana. Selnya bersifat eukariotik, umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan, serta bereproduksi secara aseksual dan seksual. Contoh yang termasuk Kingdom Protista yaitu amoeba dan juga alga. Kemudian ada Kingdom Fungi. Fungi memiliki ciri yakni selnya bersifat eukariotik. Cara memperoleh makanannya secara heterotrof yaitu dengan menyerap zat organik dari lingkungannya dan tidak berklorofil serta berkembang biak dengan spora. Contoh yang termasuk Kingdom Fungi yaitu semua jenis jamur kecuali jamur air dan jamur lendir. Selanjutnya yaitu ada Kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini terdiri atas semua organisme yang bersel banyak. Selnya bersifat eukariotik, berdinding sel, berklorofil, serta cara memperoleh makanannya secara autotrof dan berkembang biak secara aseksual dan seksual. Contoh yang termasuk Kingdom Plantae yaitu seperti padi, paku ekor kuda, lumut hati, dan tumbuhan hijau lainnya. Kemudian yang terakhir ada Kingdom Animalia. Animalia memiliki ciri yakni bersifat eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis, tidak berdinding sel, cara memperoleh makanannya secara heterotrof, serta berkembang biak secara aseksual dan seksual. Contoh yang termasuk Kingdom Animalia yakni seperti kambing, jerapah, zebra, dan hewan lainnya.
Ya, selanjutnya kita beralih ke subtopik yang terakhir, yakni tahapan pengklasifikasian makhluk hidup. Ada beberapa tahapan dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama yakni pengenalan ciri atau pencandraan, atau bisa disebut juga dengan identification. Pada tahap ini, kita harus mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita klasifikasikan. Bisa melihat dari anatominya, fisiologinya, ataupun morfologinya, seperti jumlah kakinya, penutup tubuhnya, atau ciri lainnya. Tahapan yang kedua yaitu pengelompokan atau grouping. Pada tahap ini, makhluk hidup yang sudah kita amati tadi dapat kita kelompokkan berdasarkan ciri persamaannya ataupun perbedaannya. Sebagai contoh nih ya, ayam, itik, burung dikelompokkan menjadi satu kelompok, yakni aves berdasarkan penutup tubuhnya. Selain itu, dalam klasifikasi makhluk hidup juga dikelompokkan dalam kelompok besar hingga kelompok kecil, atau yang biasa disebut dengan tingkatan takson. Tingkatan takson ini dikategorikan oleh Linnaeus dengan urutannya, dapat kita lihat pada gambar, yaitu pada tingkat tertinggi ada kingdom, ini berlaku untuk hewan, dan untuk tumbuhan berlaku regnum. Kemudian tingkat kedua yaitu phylum, berlaku untuk hewan, dan divisi berlaku untuk tumbuhan. Kemudian tingkat di bawahnya ada kelas, kemudian ordo, famili, genus, spesies, dan yang terakhir yaitu varietas atau ras. Pada tingkatan takson tersebut, semakin tinggi tingkatannya, maka jumlah anggotanya akan semakin banyak. Sementara kebalikannya, semakin rendah tingkat taksonnya, maka kesamaan sifat yang dimilikinya pun juga akan semakin banyak. Nah, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu penamaan atau binomial nomenklatur. Penamaan ini bertujuan agar spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa di setiap daerah yang berbeda-beda. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus memperkenalkan sistem pemberian nama ilmiah untuk setiap jenis spesies dengan menggunakan sistem tata nama ganda atau yang disebut juga dengan binomial nomenklatur. Sistem tata nama binomial nomenklatur ini mengikuti beberapa kaidah, yaitu yang pertama menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Yang kedua terdiri atas dua kata, yakni kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan nama spesies. Aturan yang ketiga yaitu huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar. Huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil. Aturan yang keempat, nama genus dan nama spesies dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah. Dan aturan yang terakhir yaitu yang kelima, nama atau singkatan nama deskriptor dapat ditulis di belakang nama spesies dengan menggunakan huruf tegak dan tanpa digarisbawahi. Contohnya yakni pada penamaan dari jagung atau biasa kita sebut dengan siamais, ini nama ilmiahnya. Dapat kita lihat penulisannya yaitu terdiri dari dua kata, sia dan mais. Sia ini menunjukkan kata untuk jenis genusnya, dan mais ini untuk menunjukkan kata spesiesnya, sementara huruf L di belakangnya ini merupakan nama penemunya. Sementara untuk penulisannya ada dua versi, yakni yang pertama dengan membuatnya menjadi bercetak miring, dan
membuatnya dengan menggarisbawahi secara terpisah. Nah, itu tadi materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Sehingga dari materi tadi dapat kita simpulkan bersama, yakni prinsip dalam klasifikasi makhluk hidup didasarkan atas ciri khusus yang dimilikinya. Untuk sistem klasifikasinya ada 3, yakni sistem klasifikasi alamiah, artifisial, dan filogenetik. Yang kedua, pada klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, makhluk hidup dikelompokkan menjadi monera, protista, animalia, plantae, dan fungi. Kemudian yang ketiga, dalam pengklasifikasian makhluk hidup, perlu juga diperhatikan tingkatan takson dan binomial nomenklaturnya. Sekian pembahasan materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya melalui kolom komentar ya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.